Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih, kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa 27 Juni 2023. Doa dan harapan kami Bapak dan Ibu dalam keadaan yang sehat. Mari kita mengawali ibadah kita dengan memuji Tuhan dari NKB 7, nyanyikanlah nyanyian baru. Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah nama-Nya, bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri kepada kami, untuk kami boleh mengikuti ibadah harian di pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan sapaan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kami hikmat dan kiranya pimpinan Roh Kudus memimpin kami di saat kami membaca merenungkan sabda-Mu. Tuhan, melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Dwi Santoso, kiranya firman yang Kau taburkan
boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19b sampai 28. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan membawa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya memberi judul renungan kita pada hari ini adalah Pemburu yang Diburu. Bapak Ibu, tahun 2006 ada sebuah film yang dirilis. Film karya Mel Gibson itu berjudul Apokalipto. Nah, mungkin ada Bapak Ibu penggemar film, barangkali ada salah seorang yang menjadi penggemar film ini, memfavoritkan film ini. Film ini berlatar belakang kehidupan suku Maya dan bercerita tentang bagaimana kepahlawanan seorang yang bernama Pau yang dijuluki si Cakar Jaguar. Waktu itu suku yang didiami oleh Pau ini diserang oleh suku yang lain, suku yang lebih modern, suku yang memiliki kegemaran mempersembahkan orang kepada dewa. Maka suku yang menyerang, suku si Jaguar itu, mereka menangkapi penduduk suku yang ada di pedalaman itu. Yang melawan dibunuh, yang menyerah ditangkap, dijadikan tawanan, dibawa keluar dari suku itu. Termasuk saat itu Pau si Jaguar itu ikut tertangkap. Saudara-saudara, rencananya Pau dan teman-temannya yang tertangkap ini ingin dipersembahkan sebagai korban kepada dewa. Tetapi nampaknya karena satu peristiwa, rencana itu diurungkan. Dan sebagai gantinya, orang-orang yang sudah ditawan ini, termasuk si Pau ini, akan dibunuh dengan cara dipanah. Mereka dilepaskan, mereka disuruh lari ke gelanggang, dan di dalam pelarian itu mereka akan dipanah. Dan si Pau ketika ia berlari, ketika ia dipanah, sekalipun ia terkena anak panah, tetapi ia dapat meloloskan diri dari hadangan para prajurit Algojo. Dia melarikan diri ke hutan, dan para Algojo prajurit itu kemudian mengejarnya.
Dan di dalam hutan itu cerita berubah. Para pengejar, para pemburu itu dilawan oleh Paul secara gerilya. Satu persatu mereka dibunuh. Para pemburu itu kini berubah, diburu oleh si pemburu yang sesungguhnya, yaitu Paul. Saudara-saudara, di dalam kehidupan ini memang cerita kehidupan bisa berbalik. Orang yang mengejar-ngejar bisa dikejar-kejar. Orang yang memburu-buru bisa diburu-buru. Dan itu juga yang terjadi dalam kehidupan Paulus. Paulus yang bernama Saulus itu, dia pada mulanya adalah seorang pemburu. Dia pemburu jemaat. Dia memburu orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Berbekal surat kuasa yang diberikan oleh majelis agama Yahudi, ia memburu dan menangkapi siapa saja orang yang mengikuti jalan Tuhan. Namun satu peristiwa terjadi. Kita tahu bersama, dalam perjalanannya menuju Damsyik, si pemburu itu justru ditangkap oleh Tuhan Yesus. Ia ditangkap oleh kuasa yang melindungi orang-orang yang ia buru. Dalam satu peristiwa, ia berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam wujud sinar yang terang, yang menyilaukan penglihatannya itu, sehingga ia tidak dapat melihat selama 3 hari. Di dalam kegelapan itulah kemudian orientasi hidupnya berubah, dan setelah ia dilayani oleh Ananias, maka hidupnya berubah, bukan lagi menjadi pemburu murid Kristus, tetapi dia berubah sekarang menjadi pengikut Kristus, menjadi prajurit Kristus, menjadi orang yang dipakai oleh Kristus untuk memberitakan Injil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa peristiwa perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu telah merubah jalan hidup Saulus. Saulus yang baru bukan lagi si pemburu, tetapi karena kasih Kristus, ia sekarang menjadi pemberita Injil. Sekalipun pada awalnya orang-orang percaya, termasuk para murid, sulit untuk menerima Saulus. Karena apa? Karena rekam jejak Saulus sebagai pemburu jemaat selama ini. Tetapi untunglah di sana ada seorang yang bernama Barnabas, yang dengan kesabarannya menerima Paulus atau Saulus, yang kemudian mendampingi dia dan meyakinkan para murid Yesus lainnya agar menerima Saulus, karena Saulus sudah berubah menjadi pengikut Kristus yang militan. Maka di dalam proses berjalannya waktu, para murid Kristus yang lainnya dapat menerima Saulus itu. Kalau dulu Saulus itu dia adalah seorang pemburu, kini dia berubah, bukan lagi memburu para murid Tuhan Yesus, tapi sekarang dia memburu orang-orang yang masih belum percaya kepada Kristus untuk ditangkap dan diserahkan kepada Kristus. Saulus seperti yang dikatakan di ayat 20, ia memberitakan Injil di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus itu adalah Anak Allah. Akibatnya orang-orang tidak terima terhadap pekerjaan Saulus ini.
Mereka merencanakan untuk membunuh Saulus. Karena itu sekarang Saulus yang dahulu pemburu itu, sekarang dia diburu oleh para pemimpin agama Yahudi. Dia diburu dan kalau ditangkap akan dibunuh. Saudara, ini adalah resiko para murid Kristus mula-mula. Bagaimana ketika mereka memberitakan Injil itu, mereka menghadapi ancaman kematian. Maka kalau zaman sekarang ada hidup orang percaya, hidup orang Kristen, hidup para pemberita Injil, itu harus kehilangan zona nyaman, harus menghadapi bahaya ancaman, maka sesungguhnya itu bukan barang yang baru. Karena Saulus sudah mengalaminya, karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu menanggungnya. Dan tentu Tuhan Yesus tidak meninggalkan para murid-muridnya, termasuk Saulus, muridnya yang diburu dan diancam kematian itu. Tuhan bekerja melindungi Saulus melalui komunitas Kristen yang ada di Yerusalem. Mereka menyelamatkan Saulus dengan cara yang unik. Tadi di dalam bacaan kita mengatakan ketika pintu gerbang kota sudah dijaga dengan ketat agar Saulus itu tidak dapat melarikan diri, tidak bisa keluar dari kota itu, justru pada malam Saulus diselamatkan oleh para murid yang lain, diturunkan dari tembok dalam sebuah keranjang. Saudara, Saulus lolos dari ancaman kematian itu karena perlindungan Tuhan melalui pertolongan saudara-saudara seiman. Dan peristiwa itu menjelaskan kepada kita bahwa fungsi persekutuan Kristen itu adalah untuk saling mengasihi, untuk saling melindungi, untuk saling tolong-menolong, untuk saling mengambil beban masalah saudaranya, sekaligus untuk saling mendukung di dalam kesulitan, termasuk berani mengambil resiko menghadapi ancaman kematian. Karena itu kita sebagai anggota persekutuan orang percaya yang disebut gereja, mari kita jangan takut berjuang untuk memberitakan Injil seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula dan Saulus. Sebagai anggota gereja, mari kita bergotong royong di dalam melakukan pelayanan. Mari kita saling memajukan pelayanan dengan cara memberi diri, mendukung pelayanan para hamba-hamba Tuhan di dalam menggelar kerajaan Allah, memberitakan Injil. Kita menghidupi ungkapan yang mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kita menjadi satu teamwork yang saling menopang sebagai para prajurit pekerja Kristus. Dan jangan takut menghadapi tantangan, karena Tuhan Yesus akan melindungi kita. Tuhan bersabda di dalam Matius 28 ayat 20, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kiranya penyertaannya memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita terus melayani Tuhan di sepanjang umur hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, lindungilah kami semuanya, umat-Mu yang sedang berjalan menggelar kerajaan-Mu, memberitakan berita Injil melalui kehidupan kami, melalui rumah tangga kami, melalui pekerjaan kami, dan melalui kesaksian hidup kami di tengah-tengah masyarakat. Berikan kepada kami keberanian seperti yang dilakukan oleh Saulus, yang dahulu ia memburu jemaat-Mu, tetapi setelah ia ditangkap oleh-Mu, ia melakukan kehidupan
dengan giat memberitakan Injil, sekalipun kini ia diburu, tetapi sesungguhnya ia adalah anak panahmu yang engkau lepaskan untuk memburu dan menangkap orang-orang yang belum percaya. Biarlah kami juga Tuhan lepaskan sebagai anak panah yang dapat menjangkau hati orang-orang yang belum percaya, sehingga melalui kehadiran kami, Injil Tuhan diperjumpakan. Saudaraku yang terkasih, serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan percayakan hidupmu untuk dipakai oleh-Nya. Sambutlah berkat Tuhan dan terimalah berkat-Nya untuk menyertai hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sehat. Shalom.